ta'aruf. Sehari-hari saya bekerja, jadi mungkin kalau misal ada yang japri ke saya, mungkin saya agak slow respon, mohon maaf karena agak lumayan lambat mungkin saya menjawabnya. Tapi ya karena selain bekerja juga ada kegiatan lain juga. Tapi insya Allah saya tetap akan menjawab. Dan ada beberapa anggota kadang mungkin tidak tahu kalau saya salah satu admin yang mungkin punya kebiasaan untuk menjapri, saya pun dijapri gitu. Ada yang seperti itu. Jadi saya mohon untuk menjaga adabnya. Di sini hanya untuk yang serius aja ya. Jadi bukan untuk main-main di sini. Karena gini, kasihan dengan orang-orang yang serius, tapi ada orang-orang yang seperti itu, yang iseng-iseng seperti itu, dan banyak ahwat yang curhat gitu kan, merasa terganggu gitu loh. Kalau terganggu akhirnya mungkin banyak yang leave, padahal ahwat itu serius gitu loh. Kan kasihan teman-teman yang sedang berusaha gitu ya. Oke, selanjutnya kita perkenalan dulu kali ya. Atau kita sudah di rename belum ya namanya? Saya cek dulu namanya dari rename belum ya. Namanya oke, sudah di rename. Ada Bunda Bekasi, ada Afri Jakarta, Fatihah Lahat, Masya Allah jauh sekali Lahat. Fitri Susanti Tangerang, Nusafi'i Madura, Lampung, Malang, Jakarta. Oke. Nah, masih ada yang belum di rename, silakan untuk di rename. Tapi ini kebanyakan masih Jakarta ya. Oke, silakan untuk perkenalan dimulai dari siapa? Silakan. Biar yang lain juga mengenal. Boleh? Yang mau mulai duluan siapa? Boleh saya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Susanti, domisili Tangerang, umur 30 tahun dan pegawai swasta. Terima kasih. Fitri Susanti ini PIN ya, Teh? Iya, Teh. Oh, kenal dong sama saya ya. Ya, kenal. Selamat datang, Teh Fitri. Terima kasih udah hadir hari ini. Selamat, Teh Dian. Oke, silakan yang lain. Dilanjut perkenalannya dengan siapa nih? Silakan. Ada yang mau kenalan lagi? Ini kan semua baru ya. Silakan perkenalkan dirinya masing-masing. Saya panggil satu-satu kali ya. Ini titik manggilnya gimana nih, bingung saya. Vivian, silakan Vivian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Silakan. Saya Vivian dari Malang, Jawa Timur. Saya umur 19. Oh, masih muda. Muda sekali. Ya, Kak. Ikhtiar. Kok bisa kepengen ta'aruf di umur sebegitu muda? Emang niatnya nikah muda ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Sehari-hari udah tamat belum ini? Masih kuliah sama ikhtiar mencari jodoh. Masya Allah. Baik-baik. Tinggal di Malang ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Vivian. Oke, selanjutnya silakan. Atau Vivian masih mau cerita lagi? Tidak, Kak. Oke, cukup ya. Silakan yang lain. Perkenalkan dulu. Selanjutnya saya akan ada presentasi sedikit untuk perkenalan, untuk mengenalkan apa itu Nuwaitus Sakinah. Jadi mungkin biar cepat. Ada siapa lagi yang mau kenalan di sini? Silakan. Kalau tidak ada yang bicara, saya mau lanjut ke presentasi dulu ya.
Silakan Kang Yusuf untuk presentasinya dibuka dulu. Kang Yusuf lagi bermasalah kayaknya, dari tadi saya bicara kayaknya dia nggak kedengaran. Bentar ya. Oke, sambil menunggu presentasinya. Oh, masih. Oke. Nuwaitu Sakinah. Nuwaitu Sakinah ini bimbingan ta'aruf bagi siapa yang serius ya. Jadi silakan dibaca di grup WA itu, sudah ada aturannya. Aturannya seperti apa? Bagaimana sebelum bisa diproses untuk ta'aruf. Jadi jangan langsung japri. Jadi di sini ini bukan untuk japri-japri, bukan seperti itu. Ada tahapan-tahapannya. Jadi bagaimana? Oke, saya jelasin sedikit supaya tahu apa itu Nuwaitu Sakinah. Nuwaitu Sakinah ini termasuk baru ya. Memang baru, tapi sebelumnya tidak baru bagi kami untuk menta'arufkan teman-teman. Jadi ada teman-teman yang dita'arufkan, itu bukan hal baru. Tapi nama Nuwaitu Sakinah memang baru, ya benar. Tapi untuk menta'arufkan itu udah banyak gitu loh. Selanjutnya, Nuwaitu Sakinah ini sebenarnya awalnya ini kok hilang lagi ya? Presentasinya hilang ya? Iya. Hilang ya? Kang? Iya. Kang, tolong di presentasinya, Kang. Oke, sudah ada ya. Oke, lanjut ya. Nuwaitu Sakinah ini insya Allah ingin membantu sahabat semua yang mungkin sudah ada calon ataupun yang belum ada calon. Kita bantu cari calon. Semoga di sini ada yang serius, sama-sama serius. Jadi makanya saya harapkan di sini jangan ada yang japri-japri. Karena kita mau menjaga adabnya dan supaya semoga Allah nanti ridhoi langkah-langkah kita ini ya. Jadi Nuwaitu Sakinah ini program yang akan membimbing teman-teman semua selama kurang lebih 30 hari saja. Jadi hanya 4 kali pertemuan. Selanjutnya tamat gitu. Itu perangkatannya. Isinya apa aja kajian yang bukan 4 hari ya, 4 minggu, tapi seminggu itu 1 kali. Kajiannya itu lebih ke tentang ilmu tentang ta'aruf, pernikahan dan rumah tangga, tapi lebih banyaknya ke ta'aruf. Jadi teman-teman tuh nggak kaget, oh ta'aruf itu seperti ini. Nanti seperti apa aja yang boleh ditanya, nanti apa aja sih langkah-langkahnya, entar jelas kok di situ. Jadi tidak dibuat ngambang gitu loh. Kalau misal orang yang hanya PDKT nggak jelas kan itu ngambang ya nanti statusnya. Tapi kalau ini kan jelas dari awal ketika ada calon jelas. Ini tujuan akhirnya kalau bisa menikah ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya artinya kan belum jodoh. Tapi biarkan gitu loh. Tapi kajian ini ada yang hari Kamis juga. Itu untuk semua angkatan. Silakan gabung, ini seperti pesantren online ya. Jadi kayak kita belajar aja sih. Tapi kalau yang khusus ta'aruf itu cuman yang minggu malam. Oke, next sekilas tentang pembimbing. Pembimbing kita di sini adalah Ustadz Haris Sanusi, ini solver ditulis. Mungkin kalau yang mengerti Steven itu ngerti apa itu solver. Jadi beliau ini memang cukup paham dan sangat paham tentang Steven. Jadi Masya Allah, jadi enggak sekedar cuman ilmu agamanya begini-begini, tapi beliau juga paham tentang seperti psikologinya gitu loh. Jadi nanti supaya nggak kaget aja sih, misalnya dapat pasien yang begini, malah ketawa nanti, oh ternyata saya ketemu intuitif seperti ini gitu. Mungkin kalau yang belum paham, silakan Google apa itu Steven ya. Selanjutnya Ustadz ini kalau dulu sih, tapi masih ya termasuk santri dari Ustadz di pesantren Darut Tauhid yang diasuh oleh Kiai Haji Abdullah bin Astiar atau Agim, dan berkhidmat lebih dari 20 tahun. Beliau ini yang membuat konsep program pernikah, keluarga, parenting, sampai dengan masa usia keemasan. Nah, beliau tuh yang, kalau tahu itu program-program itu ada di Darut Tauhid ya. Nah, yang konsep itu semua dari beliau.
Beliau juga menangani konsultasi keluarga lebih dari 20 tahun. Curhat-curhat. Dulu saya sebelum nikah juga banyak curhat sama beliau nih. Terus atau yang ada masalah di keluarga tuh sering curhat sama beliau gitu. Masya Allah. Beliau ilmunya Masya Allah. Selanjutnya beliau juga ada pengasuh program Ta'aruf 100 hari menuju janji suci. Nah, dulu tuh itu tuh salah satu programnya. Ini nama barunya Nuwaitus Sakinah ya. Beliau juga trainer manajemen kolbu, trainer dalam akademi trainer, solver, dan trainer Stephen. Makanya kalau belum tahu Stephen itu di Google itu menarik sekali. Beliau juga diberikan amanah sebagai Stephen Man. Beliau sudah di posisi solver setahu saya. Beliau juga pendiri Akademi Hijrah dan aktivitas komunitas ladang amal kalam. Nah, komunitas ladang amal kalam ini kalau dijelaskan mungkin kayaknya panjang ya. Tapi intinya adalah seperti ini. Kalam itu kayak komunitas, dulunya waktu itu kami belajar dulu sama Ustadz nih. Nah, selanjutnya kayak dibebasin mau bikin komunitas apa sih, amal soleh apa sih. Jadi kalam itu kayak komunitas amal soleh. Ada yang maunya di sisi khusus anak yatim, yang sudah terfokusnya di anak yatim. Ada yang fokusnya untuk di Quran, ada yang di Quran aja, gitu seperti itu. Oke, untuk jadwal pertemuan ini nggak ada next-nextnya ya dari tadi. Jadwal pertemuan tadi sudah saya jelaskan, ada yang setiap Ahad malam dan Kamis malam. Dan ada juga offline, itu biasanya akan dijadwalkan dan diinformasikan juga di grup. Nah, kalau komunitas ladang amal ini, coba Kang next di komunitas ladang amal. Nah, itu ada banyak ya. Jadi ada akademi hijrah, donat kebaikan, ada banyak sih sebenarnya. Ini silakan untuk dicek di media sosialnya juga ada. Dan silakan bagi yang ingin berdonasi, karena ini memang di 100% tuh disalurkan. Selanjutnya, ini juga ada open volunteer di Nuwaitus Sakinah. Jadi Nuwaitus Creative akan menjadi Nuwaitus Creative Team bagi yang bersedia. Ada posisi video editor, ada talent juga, dan graphic designer. Mau informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar ya. Oke, demikian. Semoga teman-teman semua tetap semangat, dan bersama kita sudah hadir belum Ustaz Hasan? Saya cek sebentar. Ustaz Hasan belum ada ya? Loh. Kang ini si Kang Yusuf, Ustaz Hasan belum ada ya? Oh, udah datang ya Ustaz Hasan. Demikian ya penjelasan tentang Nuwaitus Sakinah dan beberapa kalam tadi yang saya jelasin. Bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut juga boleh lewat Japri. Silakan, dan selanjutnya kita akan langsung ke materi. Ustaz Hasan sudah bersama kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Dian atas kesempatannya pada malam hari yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah bikulli ni'matin tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Sahabat semua, wahaikum jami'an. Kita Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam kenal dari Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya Haris Sanusi yang insya Allah membersamai program Nuwaitus Sakinah, juga program pesantren jodoh ya, dengan konten materi dari program Akademi Hijrah. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, syukurillah, salam kenal. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu meluruskan niat kita lillah,
menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan aktivitas bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan fillah senantiasa mengupayakan terbaik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pada kali ini izin menyapa dari ada Teh Pitsus ya di Tangerang. Udah lama nih kenalan dengan Teh Pitsus. Ada yang baru, ada Bang Yudo dari Jakarta, Bang Marna, terus Bang Rianto dari Lampung, Masya Allah. Juga Pak Bang Puji juga dari Lampung ya. Bang Fahrija, Nurul Ihsan, Bang Aprian dari Tangerang, ada tadi dari Mbak Vivian dari Malang yang Masya Allah usia relatif muda, 19 tahun, juga Kak D, juga ada Bunda dari Bekasi. Ada juga banyak dari Lampung nih, ada Mbak Dewi juga dari Lampung, Fatihah dari Lahat, wah lebih jauh lagi, dan Bang Gandhi. Dan belum yang, mohon maaf, juga Bang V2039 nih. Mudah-mudahan semuanya ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, berbahagia karena iman, karena Islam, dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan pada malam hari ini. Izinkan saya share screen terkait untuk materi pada malam hari ini. Ya, sahabat semua, jodoh itu ada bagi yang percaya terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiarnya, menikmati prosesnya. Jodoh itu dekat bagi yang yakin, karena apapun yang kita lakukan untuk menjemput jodoh, jadikan itu sebagai ladang amal soleh. Kita mengupayakan apapun yang terjadi, setiap upaya, setiap resah, setiap proses, setiap langkah yang dilakukan, kalau diniatkan untuk amal soleh, ketika itu prosesnya berakhir sampai di pelaminan, atau berganti dengan proses berikutnya dari ta'aruf 1 ke ta'aruf 2, kita meyakini sejak awal bahwa insya Allah itu jadi ladang amal soleh. Dan aktivitas kita pada malam hari ini di forum Nuwaitul Sakinah ada bagian dari kesempurnaan ikhtiar itu. Karena boleh jadi jodohnya ada di Nuwaitul Sakinah, atau juga ini bagian dari proses Anda menemukan jodoh terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas upaya Anda mengikuti Nuwaitul Sakinah adalah bukti bahwa Anda punya niatan yang baik. Maka lakukan prosesnya dengan niatan baik itu. Dan jodoh itu nyata bagi yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cara Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bahwa seluruh kehidupan ini, lahir batinnya, gelap terangnya, siang malamnya, lapang sempitnya, itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daun yang jatuh, tidak ada semut yang ada di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Tidak ada angin yang bergerak, tidak ada kehidupan, tidak ada satu detak jantung pun, kecuali itu semua diketahui Allah Subhanahu wa taala. Dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bab jodoh kita. Maka oleh karena itu sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatawakal 'alallah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Mulailah menyerahkan semua aktivitas kita kepada Allah. Sebelum berangkat bekerja, fatawakal 'alallah. Sebelum menjemput rizki, fatawakal 'alallah. Sebelum kita belajar, fatawakal 'alallah.
Sebelum kita niatkan untuk menikah, fatawakkal 'alallah, kita memasrahkan urusan pernikahan kita, urusan menjemput jodoh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia hanya sebentar saja, sangat sebentar, sangat sementara, dan karenanya pernikahan adalah bagian yang kita niatkan sebagai ladang amal soleh. Jadi sama seperti kita berzakat, sama seperti kita sholat, sama seperti kita berhaji, sama seperti kita bekerja, pun demikian berkeluarga ada bagian dari amal soleh. Jadi dalam aktivitas pembelajaran dan aktivitas bekerja banyak peristiwa yang kita alami, banyak kejadian yang kita alami. Di kantor ada untung, ada rugi, ada konflik dengan atasan dan sebagainya. Itu bagian yang kita jalani sebagai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rumah tangga. Demikian pula kita menjalani proses ta'aruf ini. Nikmati saja prosesnya. Sebagai bagian dari kesempurnaan ikhtiar kita. Maka mudah-mudahan kita mampu membangun begitu banyak kebaikan dengan niat baik kita untuk menjemput jodoh itu. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa ayat pertama yang seringkali dibacakan dalam peristiwa akad nikah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas, wahai manusia, Allah menyapa kita semua, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Rabb kalian. Jagalah, peliharalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari sebagian makna dari takwa. Wahai manusia, jaga hubungan kalian dengan Tuhan kalian. Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang menciptakan manusia kita semua itu dari diri yang satu. Sebagian mufasir mengatakan Nabi Adam alaihissalam, diri yang satu itu, binafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan untuk Nabi Adam itu takdir pasangannya. Karena Nabi Allah Adam dia takdirkan berpasangan, demikian pula anak cucunya dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasangan lelaki adalah perempuan, jadi tidak ada yang tengah-tengahnya. Manusia diciptakan laki-laki atau perempuan. Wa batsa minhuma rijalan katsira, dan dari hadirnya Sayyidina Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa alaihissalam, maka terlahirlah rijalan katsira wa nisa, anak-anak laki-laki dan perempuan. Sampai detik hari ini, di akhir zaman, ada lebih dari 6 miliar manusia saat ini yang hidup di bumi yang satu ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memasangkan setiap pribadi-pribadi dalam ikatan pernikahan. Wattaqullah, pelihara hubungan dengan Allah, takutlah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi alham, yang dengannya kita semua saling berinteraksi, bersilaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah amatlah dekat dengan aktivitas Allah Subhanahu wa taala, karena kita berasal dari diri yang satu, maka sesungguhnya manusia itu memiliki DNA dari setiap ras yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau DNA kita diperiksa, setiap orang itu punya presentasi ras Eropa, ras Asia, ras Mongoloid, ras Afrika dalam tubuh kita. Jadi tidak ada manusia yang misalkan hanya memiliki satu ras saja di DNA-nya. Artinya apa? Artinya kita punya kemungkinan untuk bisa berpasangan dengan siapapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, bahwa Allah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan.
Lalu Allah Subhanahu wa taala wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu lantas kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa di Indonesia, Masya Allah begitu banyak suku bangsanya. Ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada Padang, ada Makassar dan sebagainya. Dita'arafu untuk saling mengenal. Nah, makanya pertemuan kita dalam Nawaitu Sakinah ini upaya untuk saling mengenal satu sama lain. Namun di ayat berikut di lanjutan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, yang paling menjaga hubungannya dengan Allah Jalla Jalaluh. Apa itu tanda takwa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka sahabat semua, di bulan Syawal ini yuk kita sempurnakan akhlak kita, adab kita, perilaku kita, termasuk dalam menjemput jodoh. Jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu, ego hawa nafsu, sehingga kita menerabas adab-adab dalam menjemput jodoh yang sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sahabat semua, yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan pertama ini bahwa sesungguhnya kita, setiap manusia itu berasal dari jiwa satu. Jadi sisi kemanusiaan kita semuanya sama. Jadi Anda bisa menikah dengan siapapun saja. Karena semuanya ada anak cucu Adam berasal dari jiwa yang satu. Maka oleh karena itu ketika Anda mampu menjadi pribadi yang baik, menjadi manusia yang baik, maka Anda mampu memanusiakan manusia. Anda ketika Anda betul-betul menghormati diri Anda sendiri, memandang luhur kepada status kemanusiaan Anda, maka Anda pun akan memandang luhur kepada manusia lain. Menjaga hubungan dengan manusia lain, menjaga adab dengan manusia lain, tidak akan membencinya, tidak akan memarahinya, tidak akan menuding-nudingnya, tidak akan membuka aibnya, tidak akan memfitnahnya. Yang dia inginkan kepada manusia lain adalah bagaimana dia menjadi jalan berbuat baik kepada orang-orang sekelilingnya, kepada manusia sekelilingnya. Ini maksud dari surat An-Nisa ayat 1 ini. Maka ketika seseorang mampu menjadi pribadi yang baik, fa insyaallah, maka dia akan mampu menjadi istri yang baik, akan mampu menjadi suami yang baik. Berasal dari pemahaman dia bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia berusaha betul untuk mengendalikan hawa nafsunya supaya tidak jadi manusia yang tergoda oleh keburukan-keburukan, hasrat, keinginan rendahnya. Nah, semua keinginannya, hasratnya itu diselaraskan dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya telah sampaikan. Nah, tujuan berumah tangga tentunya harapannya memiliki keturunan. Walaupun dalam Al-Quran disampaikan bahwa ada orang yang memiliki keturunan laki-laki saja, perempuan saja, ada laki-laki, perempuan, dan ada pula yang belum memiliki keturunan dan sebagainya. Dan ini kita lakukan untuk makin merayakan kemanusiaan kita. Nah, ketika kita mengalami peristiwa mudik kemarin, maka kita merasakan kebahagiaan, kedekatan, kegembiraan bersama keluarga besar, bersama kakek, nenek, ayah, ibu. Luar biasa itu. Tante, om, ipar, keponakan, sepupu. Itulah kebersamaan keluarga. Watasa'alu nabihi wal arham. Dan itu sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang ngengenin, sesuatu yang menenteramkan jiwa, di mana kita terpaut secara batin dalam ikatan berkeluarga, dalam ikatan keluarga besar, dalam ikatan kemanusiaan. Nah, itu yang menjadi kiblat dari visi misi pernikahan kita itu. Nah, maka pernikahan bukan jalan untuk
suami mengendalikan istri, atau sebaliknya istri mengendalikan suami. Pernikahan bukan jalan untuk saling menuntut, suami menuntut istri menuntut suami, tapi jalan bagi kebaikan yang ada pada diri suami istri yang diberikan kepada pasangannya. Maka inilah jalan pernikahan yang Allah dan Rasulnya berikan kepada kita umat Islam. Hari ini di negara Jepang, negara yang tua, mereka Masya Allah ya, viral bahwa mereka tidak mau menikah, bahkan lebih senang memelihara boneka, bahkan na'udzubillah menikahi boneka, karena tidak ada bimbingan sedemikian. Demikian pula di Amerika, begitu banyak orang yang mengalami penyakit seksualitas LGBT. Demikian pun di negara-negara Singapura, tetangga kita, mereka diberikan reward bagi siapapun yang menikah, diberikan reward bagi yang memiliki anak. Kenapa? Karena masyarakat mereka tidak terbimbing dengan bimbingan wahyu, tidak terbimbing dengan bimbingan agama, mencari sendiri jalan kehidupannya. Yang ada adalah masyarakatnya kian lama kian menyimpang dari, itulah yang terjadi. Sedangkan kita, Masya Allah, dengan bimbingan Islam, maka kita merasakan kenikmatan dalam bimbingan Islam itu. Kita merasakan ketenangan, kita merasakan jalan kemuliaan, bertambah keberkahan setiap hari. Bagaimana seorang istri menolong suaminya, suami mensupport istrinya, menolong anak-anaknya bertumbuh. Jadi tiap hari, siang dan malam, begitu banyak argo pahala yang dilakukan oleh suami, istri, dan anak-anaknya dalam satu bingkai keluarga. Itulah jalan yang Allah dan Rasulnya hantarkan kepada kita, kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita untuk bisa menyempurnakan setengah agama kita. Sahabat semua, pernikahan itu akan membuat tenang syahwat kita, akan membuat tenang qalbu kita, dan juga akan membuat tenang jiwa kita. Kenapa? Karena keberpasangan ruhani, nafsani, dan syahwat kita dengan pasangan kita, laki-laki dan perempuan. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam. Itu dahulu kala tulang rusuk Nabi Adam bersambung di bagian paling bawah. Lalu ketika Allah menciptakan Sayyidatina Hawa, maka Allah ciptakan itu dari tulang rusuk Nabi Adam, sehingga manusia sampai saat ini tulang rusuk bagian bawahnya tidak tersambung. Maka oleh karena itu lelaki adalah bagian dari perempuan, perempuan ada juga bagian dari laki. Maka Rasulullah SAW juga dalam Al-Quran menyampaikan kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalian adalah laki-laki, kunna libasul lakum, perempuan adalah pakaian bagi kalian, dan kalian laki-laki terhadap istri kalian juga pakaian. Saling mensupport. Semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah visi misi pernikahan yang kita jalankan. Insya Allah mudah-mudahan dalam pertemuan itu Sakinah 34 ini, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama, karena pertemuan ini ada pertemuan pesantren jodohnya, karena pernikahan itu tidak hanya sehari 2 hari. Jadi yang dipentingkan dalam itu Sakinah bagaimana kita punya standar keilmuan yang sama, mindset yang sama dalam membangun keluarga. Maka insya Allah kita punya forum untuk sama-sama belajar, sehingga ketika kita berumah tangga kita tetap mengakses pembelajaran bersama-sama untuk menggapai yang kita cita-citakan, keluarga sakinah,
mawaddah warahmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi salam silaturahim, salam kenal sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ikhtiar bagi sahabat semua untuk makin dekat dengan pengabulan Allah Jalla Jalaluhu terhadap niat untuk terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Bila ada yang ingin didiskusikan, disampaikan, ditambahkan, silakan. Tafadhal masykuran. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Teman-teman silakan apabila ada yang ingin ditanyakan dari ya paparan tadi mengenai materi pertama kita. Silakan. Silakan. Oh ya, bagi teman-teman yang hadir hari ini silakan untuk mengisi absen ya. Untuk mengisi absen ini sehingga bisa pindah untuk ke kelas berikutnya, bisa jadi dia kayak sistemnya moving gitu, grupnya moving gitu. Kalau udah kelas kedua ntar moving, demikian misalnya sampai 4 tamat seperti itu untuk yang mingguan. Silakan diisi absennya ya bagi yang belum isi absen. Silakan apabila ada yang ingin disampaikan atau ingin cerita. Belum ada nih sepertinya Ustaz. Baik, sahabat semua. Apa ciri utama bagi orang yang sudah siap menikah? Oke. Kalau dari syarat pernikahan dalam konteks fikih, tentunya Anda sudah balik. Sudah balik, cukup umur untuk melakukan pernikahan. Berarti memang sudah siap secara biologis. Nah, kalau perempuan sudah menstruasi. Namun dalam sisi yang lain, dalam hukum positif, undang-undang di Indonesia ditetapkan berapa usia yang diperbolehkan untuk menikah. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama, untuk kemaslahatan bersama. Karena boleh jadi secara biologis seseorang sudah siap menikah, tapi bisa jadi tidak mengerti bagaimana cara membangun rumah tangga yang baru. 0 sampai 5 tahun begitu banyak rumah tangga yang terguncang sehingga begitu banyak fenomena perceraian karena ketidakmampuan mengelola konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Dan itu terjadi karena kemampuan dan kelemahan ilmu yang ada pada laki-laki dan perempuan, pada suami istri. Maka sahabat semua, kesiapan rumah tangga secara biologis boleh jadi siap, juga harus dibarengi dengan kesiapan ilmu terkait dengan membangun rumah tangga. Maka Nuwaitu Sakinah membersamai sahabat semua untuk bisa memberikan kesiapan itu. Yang berikutnya, kesiapan berumah tangga ini dari Bang Yayan. Bagi laki-laki, kesiapan rumah tangga itu diwujudkan dari kemampuan menafkahi, kemampuan finansial.
Maka kenapa? Karena Anda mengambil tanggung jawab nafkah dari bapaknya, bapak mertua kepada Anda. Ada anak perempuan yang dididik dari kecil, dari bayi, remaja, dewasa oleh ayahandanya dan diberikan perlakuan yang baik. Ayahnya betul-betul luar biasa menjaga anak perempuannya bersama dengan istrinya. Nah, ketika Anda ingin mengambil seorang perempuan ada dalam tanggung jawab Anda, maka Anda harus pastikan bahwa perlakuan Anda kepada perempuan itu yang Anda ambil tanggung jawabnya dari ayahnya berjalan sama baiknya, bahkan lebih baik daripada ayahnya ketika memelihara anak perempuannya. Maka oleh karena itu kemampuan memberi nafkah menjadi hal yang utama bagi seorang laki-laki. Apa standar memberikan nafkah bagi perempuan yang menjadi istrinya? Rasulullah SAW menyampaikan, apa yang kamu pakai itulah yang dipakai oleh istrimu. Apa yang kamu makan, istrimu makan terlebih dahulu. Itulah standar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam standar zakat, kemampuan untuk mendapatkan uang dalam konteks ini ada ukuran fikih muamalahnya, fikih tausiadahnya, yaitu ukuran kaya dan miskin. Berapa ukuran kaya? Kalikan saja. Anda makan dengan beras 10 yang berharga 1 kilogramnya 10.000. Kalikan 650, berarti Anda adalah lelaki kaya, pemuda kaya, kalau penghasilannya di atas 6.500.000 sebulan. Berarti Anda orang kaya. Karena Anda orang kaya, berarti Anda insya Allah punya kemampuan untuk menafkahi seorang perempuan yang Anda ambil tanggung jawab dari ayahnya. Kalau lebih dari itu, lebih baik tentunya. Anda menjadi kaya sekali. Itu dalam ukuran finansial, kesiapan pernikahan. Ada ukuran biologis, siap, ada ukuran ilmu. Bagi laki-laki ukuran finansial yang penting. Maka ada hadis, ya ma'syarus syabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau engkau punya kemampuan finansial yang kokoh, yang kuat, maka menikahlah. Kalau tidak punya kemampuan finansial, bersabarlah dengan berpuasa. Kenapa? Karena itu jauh lebih baik berpuasa, karena berpuasa berarti Anda menjaga diri Anda dari menzalimi orang lain, menzalimi perempuan yang Anda nikahi. Pada saat yang sama, lelaki itu tidak punya kemampuan menafkahi. Dia zalim, padahal bapaknya mampu menafkahi anak perempuannya. Maka lebih baik ketika tidak mampu bersabar dulu. Bangun kemampuan finansial yang baik, lalu menikahlah. Demikian Bang Yayan dan para pemuda semua. Selanjutnya masih ada pertanyaan lain, Ustaz? Iya. Mengenai bahwa jodoh itu dekat bagi yang yakin dan percaya. Nah, kalau nggak yakin tuh gimana gitu? Apakah juga tetap dekat dan tetap ada gitu bagi yang tidak yakin? Oke. Jadi sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana inda zonni abdi bi, dalam satu hadis qudsi Allah menyampaikan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, biasanya orang yang kurang percaya karena dia sebelumnya punya problem-problem ketidakpercayaan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Oke. Gagal membangun orang lain atau dikecewakan dengan hubungan dengan orang lain,
Maka yang mesti kita lakukan adalah bahwa setiap kejadian itu kita jadikan sebagai pembelajaran. Nah, karena boleh jadi, sekali lagi, kita berinteraksi dengan manusia yang punya dinamika yang berbeda-beda satu sama lain. Maka oleh karena itu, dalam pembelajaran Mawaidus Sakinah ini kan kita memakai tools yang disebut oleh Teh Dian tadi, yaitu Stephen. Apa itu Stephen? Stephen adalah tes kepribadian genetik. Jadi manusia itu punya dua jalan. Jalan naik jadi lebih baik dan jalan turun menjadi lebih buruk. Nah, setiap kita punya potensi jadi baik, punya potensi jadi buruk. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka yang kita pastikan adalah kejadian-kejadian kita alami, misalkan antara laki-laki dan perempuan berinteraksi, sesuatu yang tidak mengenakan, lelakinya berubah menjadi lebih buruk dari sebelumnya, demikian pula perempuan berubah menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Itulah yang menyebabkan seseorang tidak punya kepercayaan diri. Seseorang menjadi putus asa, seseorang kurang pede, dan sebagainya. Kenapa? Karena apa yang terjadi membuat jiwanya makin terpuruk, makin rendah. Maka penting bagi kita untuk mengenali jiwa kita, sehingga setiap peristiwa yang ada justru makin menaikkan level keyakinan, menaikkan level kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, maka oleh yang kita perbaiki adalah perbaiki dulu diri kita sendiri dalam membangun kepercayaan itu. Nah, setelah dibangun kepercayaannya, baru dia bisa melangkah untuk mendekat, berikhtiar terhadap jodohnya. Contohnya sederhana, ada murid yang dia trauma dengan pernikahan pertamanya, sehingga ia mengalami depresi, menangis luar biasa, memutuskan untuk tidak mau menikah, padahal ia memiliki anak, berjuang sendirian sebagai single parent. Maka yang harus dilakukan adalah dia memperbaiki cara dia memandang dirinya sendiri terkait dengan masalah yang sudah menimpanya. Maka ketika dalam proses pembelajaran diperbaiki, maka timbullah kepercayaan dirinya, timbullah harapan yang besar, timbullah keyakinan yang akhirnya orang ini pun kembali menikah, yang tadinya dia merasa memutuskan untuk tidak menikah. Beberapa hari yang lalu pun sama, saya bertemu dengan single parent dengan 3 anaknya yang baru saja menikah, baru usia pernikahannya baru 2 bulan. Pun dia menyampaikan kepada saya bahwa di bulan November, Desember, dia sering nangis sendiri, dia tidak semangat melakukan aktivitas harian, dan dia mengalami depresi terhadap kejadian yang ia alami. Ketika seseorang bermasalah, maka lakukan recovery, perbaikan diri dulu. Maka setelah itu dia melanjutkan kehidupannya dan akhirnya sekarang sudah menjalani pernikahan yang baru selama 2 bulan. Baik. Berikutnya sahabat semua, itu yang pasti jalani. Maka Mbak siapa yang tadi bertanya, Mbak Lina, ya, mudah-mudahan dipulihkan kembali kepercayaannya, keyakinannya untuk bisa tadi ya menjemput jodohnya. Nah, sekali lagi yang saya sampaikan, berkeluarga itu pilihan. Berkeluarga itu pilihan. Kalau ada orang yang memilih untuk tidak berkeluarga, berdosa enggak? Tidak berdosa sama sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak ingin berkeluarga, dan pilihan itu dilakukan oleh para ulama. Banyak ulama perempuan dan ulama laki-laki yang memutuskan memang tidak berkeluarga sampai akhir hayatnya. Kenapa? Karena lebih baik
berkeluarga dengan cara yang baik, dengan suami istri yang baik, itu dan berkeluarga dengan cara yang baik, dengan pasangan baik, dibanding memaksakan diri berkeluarga dengan pasangan yang belum siap secara ilmu, belum siap secara kepribadian. Kan yang terjadi adalah bukan keluarga yang diharapkan bersama. Demikian, terima kasih. Ini sepertinya juga menjawab dari pertanyaan yang saya adalah janda, tadi yang janda tadi ya. Jadi ada rasa tidak percaya diri, ketakutan dalam diri saya untuk menikah lagi. Apa yang harus saya lakukan agar bisa membuka hati lagi? Itu sekali menjawab itu ya sepertinya Ustadz ya. Iya, betul-betul. Coba Mbak tes Stephen. Dari tes Stephen itu Anda Mbak akan tahu, Bu Dewi, apa ya sebenarnya ketakutan yang terjadi pada diri Mbak Dewi. Karena rasa takut itu umum, terlampau abstrak. Sedangkan ketika kita tahu diri kita akan tahu sebab takutnya apa, sehingga kita bisa fokus untuk mengendalikan rasa takut tertentu itu yang sudah kita ketahui. Misalkan ada orang cemas, harus didefinisikan cemasnya atas apa. Seseorang takut harus didefinisikan takutnya karena apa. Orang tidak percaya lagi untuk bangun hubungan, tidak percayanya karena apa. Kenapa? Karena ketika tidak didefinisikan, maka dia akan terus seperti itu. Seseorang akan terus mengalami kecemasan, ketidakpedean, ketidakpercayaan diri, ketakutan. Itu dulu yang harus diperbaiki. Seperti itu. Baik, Ustadz ini masih nanggung ya, ada pertanyaan, dilanjut aja ya dikit Ustadz. Ya. Jadi wanita yang baik itu cirinya seperti apa gitu yang untuk dinikahi. Terus satu lagi, bagaimana mengetahui seorang itu memang benar-benar serius menjalin suatu hubungan dengan taruh, sementara jangan-jangan di sisi lain dia juga sedang merespon yang lain gitu Mas, bergaul dengan sana sini, jadi lupa dengan tujuan hubungan taruh seperti itu. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi laki-laki yang serius, laki-laki itu sederhana. Yang nama laki-laki itu orangnya fokus. Laki-laki itu berkacamata kuda. Artinya apa? Kalau dia betul-betul serius menikah, maka datangilah orang tuanya. Datangilah ayahnya. Itu laki-laki yang serius. Laki-laki itu pemimpin, punya kepercayaan yang besar terhadap dirinya. Jadi kalau seorang laki-laki memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap dirinya, dia tidak lagi terganggu dengan siapa wanita yang akan ia nikahi. Baru hari Kamis kalau tidak salah, saya ketemu dengan orang yang mau ta'aruf, yang pernah ikut dalam forum ta'aruf ini dan sekarang sedang berproses menuju pernikahan. Saya ketemu dengan laki-lakinya. Dan perempuannya mengatakan kepada saya bahwa kok dia tidak bertanya panjang kali lebar terkait dengan diri perempuan itu. Jadi laki-laki hanya mengatakan saya siap menikah dengan Anda. Udah, dia jalani kapan gitu. Sedang perempuannya kok ini laki-laki nggak nanya-nanya tentang diri saya. Ketika ditanya, laki-laki itu mengatakan, saya sudah yakin dengan pilihan saya. Saya siap datang ke rumah keluarganya. Bahkan si laki-laki itu menantang untuk mendatangi segera rumah orang tuanya. Kenapa? Itu laki-laki, karena ketika laki-laki sudah yakin dengan pilihannya, dia tanda petik meyakini dirinya insya Allah siap dengan kelebihan dan kekurangan pasangannya. Itu laki-laki. Sedangkan kalau laki-laki yang kurang baik, dia ketika ditanya keseriusan, ditanya kapan target menikah, kapan datang ke orang tua, begitu banyak permasalahan
ketika ditanya kemampuan finansial, dia merasa tersinggung. Padahal itu tanggung jawab utama seorang laki-laki. Dia akan terbuka menyampaikan apa adanya dalam proses ta'arufnya. Itu psikologi seorang laki-laki ketika dia mau menikah. Sedangkan perempuan memang psikologisnya dia ingin memastikan apa benar ya laki-laki ini calonnya, maka dia tanya segala macam hal untuk apa? Untuk menenangkan dan memberikan keyakinan kepada perasaannya, karena perempuan kan dikendalikan oleh emosinya, maka dia ingin banget mendapatkan pernyataan-pernyataan entah itu dari teman laki-lakinya, dari guru laki-lakinya, dari kedua orang tua laki-laki, bahwa laki-laki ini memang laki-laki yang baik, laki-laki yang tidak gampang marah, laki-laki yang tidak main fisik dan sebagainya. Bagi perempuan memang mendapatkan informasi seperti itu dari orang-orang sekelilingnya menjadi kenyamanan tersendiri bagi dia untuk memastikan bahwa lelaki ini adalah lelaki yang akan menjadi pendamping hidupnya. Itu bedanya psikologis laki-laki dan perempuan ketika menghadapi satu proses menuju pernikahan seperti itu. Jadi kalau untuk ciri wanita baik untuk dinikahi gimana Ustaz? Kalau wanita itu cirinya Rasulullah SAW mengatakan al-wadud wal-walud. Wanita yang memiliki potensi, memiliki banyak anak, dan wadud. Wanita yang penuh kasih sayang. Wanita yang tidak cerewet, wanita yang tidak pemarah, wanita yang suaranya tidak tinggi. Kenapa? Karena kekuatan dari seorang perempuan adalah kelembutannya, perasaannya, daya emongnya. Dalam Quran dikatakan perempuan itu sholihatun, qanitatun, hafizatun. 3 fungsi mendasar yang dilakukan oleh seorang perempuan sholihatun. Dia mampu menempatkan dirinya, artinya Rasulullah SAW menyampaikan, Ida ro'ak, ketika engkau melihatnya, sarot kak, maka engkau bahagia. Jadi bagi laki-laki standarnya, kalau Anda lihat perempuan itu dan Anda happy, itu udah cukup tuh. Nah, ketika Anda memandangnya, Anda happy. Oh itu dia perempuan yang saya inginkan. Hanya dengan memandang. Nah, itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Juga beliau menyampaikan, kalau engkau tinggalkan, kalau engkau tidak berada bersama perempuan itu, engkau merasa aman. Bahwa dia akan menjaga kesetiaannya. Juga sholihatun itu mampu menempatkan diri. Oke, yang berikutnya adalah hafizatun. Hafizatun itu kaitannya dengan apabila suami menitipkan amanah kepada istrinya, amanah yang paling besar ada anak-anaknya, maka dirawat, dijaga anaknya itu, dipergauli dengan baik. Juga ketika dititipi harta amanah, tidak boros dan sebagainya. Sedangkan qanitatun hafizatun, dan qanitatun itu kaitannya bahwa ia senantiasa nunut manut untuk mengejar keriduan suaminya, dan dia selalu mengkonfirmasi, meminta izin kepada suaminya terkait dengan aktivitas yang akan ia lakukan. Lebih kepada itulah cara ia memuliakan, menghormati suaminya. Oke, seperti itu. Itu kaitannya kalau ada yang bertanya tadi ya terkait dengan kriteria. Baik, jazakumullah Ustaz. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi udah habis waktunya ya Ustaz ya. Kenapa? Sebenarnya masih ada pertanyaan satu lagi, tapi gimana Ustaz? Apa? Pertanyaan terkait dengan apa? Silakan. Masih tentang kalau ada laki-laki bila ditanyakan mengenai finansial atau gaji keuangannya berapa, kerja di mana, terus laki-lakinya tersinggung. Apakah kita harus hindari yang seperti itu, Ustaz? Iya, hindari saja. Kenapa? Karena memang salah satu hadisnya jelas, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'dhin bima anfaqu min amwalihim.
Jadi lelaki yang baik itu sangat senang kalau uangnya itu dihabiskan buat keluarganya. Jadi laki-laki yang baik itu bahagia banget kalau keluarganya itu menikmati hasil jerih payahnya. Jadi dia tidak akan merasa tersinggung ketika ditanya berapa gajinya. Karena dia punya keyakinan, kalaupun dia sampaikan gaji yang disampaikan, toh belum tentu yang bertanya itu akan jadi istrinya. Betul nggak? Betul. Belum tentu ya akan jadi istrinya. Dan satu sisi, laki-laki juga berhak untuk, katakanlah, baik laki-laki perempuan, berhak untuk menolak. Gitu kan. Si suaminya, laki-lakinya setuju, bisa jadi perempuannya menolak. Perempuannya setuju, boleh jadi laki menolak. Itu bisa saja terjadi. Karena pilihan subjektif masing-masing, dan itu seringkali saya temui ada perempuan yang tidak menolak untuk menikahi laki-laki yang menurutnya terlampau kaya. Gitu. Ada juga yang laki-laki yang tidak mau menikah perempuan karena perempuan itu terlalu mapan. Ada yang nggak mau. Jadi begitu banyak variasi ya dalam pilihan-pilihan laki-laki dan perempuan. Tidak ada patokan yang patokan mesti gini, mesti enggak ada. Kenapa? Karena Anda adalah makhluk yang unik. Setiap manusia itu unik dengan pilihannya masing-masing. Itulah makanya menikah itu orang menyebutnya rahasia ilahi kan, seperti itu. Termasuk pertemuan Anda dengan calon itu masing-masing unik. Kalau saya tanya pilihan kenapa dulu memilih si A, memilih si B sebagai suami atau istrinya, bagaimana prosesnya, itu semua unik. Itu semua unik. Itu bukti bahwa itu semuanya terjadi karena memang Allah yang menentukannya, mentakdirkannya. Maka ayat pernikahan itu dimulai dengan wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Seperti itu. Tadi saya membersamai remaja Masjid Al-Azhar, saya tanya ketuanya, udah punya anak berapa? 2, kapan menikah? 2016. Gimana proses nikahnya? Ya ketemunya ketika umroh bareng. Kamu milih atau dipilihkan? Dijodohkan. Siapa yang menjodohkannya? Itu tuh bagian administrasi lembaga umrohnya. Jadi justru dia wasilah pertemuannya ya karena dijodohkan orang, dan akhirnya terjadi sampai dikaruniai 2 anak. Artinya proses pernikahan tiap orang itu luar biasa, bagian dari keajaiban Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jalani saja, nikmati saja prosesnya, senantiasa tawakal dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullah khair. Jazakumullah Ustaz. Ini kita cukupkan di sini kali Ustaz ya, karena kayaknya ada lagi nih. Atau terakhir satu nih Ustaz. Kenapa? Ada pertanyaan satu terakhir, boleh nggak Ustaz? Atau kita cukupkan? Boleh, silakan. Jadi ada yang pernah menikah, tapi dengan proses tidak pacaran, ta'aruf. Pas ta'aruf langsung melamar, 4 hari ke depannya langsung menikah, tapi ternyata pernikahannya tidak lama. Yang seperti ini bagaimana nih Ustaz? Baik, berarti biasanya yang seperti ini punya masalah pada proses ta'arufnya. Artinya, itu yang pertama. Saya sering mendapatkan orang yang cepat, tapi proses ta'arufnya mereka sama-sama tidak menggali informasi yang banyak dari pasangannya. Maka ketika bertaaruf, tanya saja, sampaikan saja. Yang berikutnya, karena memang masing-masing tidak mengenali dirinya dan diri pasangannya, maka kami merekomendasikan tes TV itu karena untuk seseorang mengetahui dirinya itu, walaupun dia sudah 20 tahun, 30 tahun, belum tentu dia kenal dirinya sendiri.
2 hari yang lalu saya melakukan komunikasi dengan orang tes, orang notaris, usianya sudah 30 tahun lebih. Dan memang dia, kenapa saya tanya, kenapa Anda mau tes? Ya, karena saya perlu kayaknya untuk mengenali diri saya. Itu sudah berprofesi, sudah notaris dan sebagainya. Ketika dites, ketika dijelaskan, dia mengatakan, jadi saya lebih paham diri saya, pilihan-pilihan saya, keputusan saya. Itu terbukti bahwa belum tentu orang yang usianya 30 tahun, 40 tahun itu mengerti dirinya. Kita butuh perangkat ilmu untuk mengenal diri kita. Saya secara pribadi belajar banyak terkait dengan kepribadian, dan saya rekomendasikan Stephen buat Anda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf nih. Ini ada kucing nih, ada kucing yang pingin nimbrung di Zoom ya. Sampai laptopnya runtuh. Baik, mohon maaf. Ada gangguan. Oke, demikian. Terima kasih. Jazakumullah Ustaz. Alhamdulillah sudah Kalau selesai ada semua. yang mau tertarik, menghubungi saja admin Bang Saeb, silakan nanti diarahkan kepada sahabat-sahabat saya. Iya, bisa juga dengan Ustadz sih sebenarnya ya. Silakan teman yang mau tes juga bisa hubungin adminnya ya. Demikian Bunda yang ada di Bekasi ya. Terima kasih. Baik, jazakumullah Ustadz dan sahabat semua. Mungkin karena udah jam 9 lewat nih, kita akan tutup acara ini. Sebelumnya kita akan foto bersama ya. Silakan dibuka kameranya, kita akan screenshot oleh admin. Silakan adminnya. Kang Yusuf, silakan Kang. Silakan dibuka kameranya, kita akan screenshot. Silakan Kang, ini masih ada yang belum dibuka ya. Teman-teman silakan dibuka, kita akan screenshot. Kita hitung ya. Kang Yusuf nanti yang ambil screenshotnya ya. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau saya nih dari ini nih, masalahnya lagi di jalan. Oke, udah ya Kang? Sudah. Siap, terima kasih sahabat semuanya. Jadi untuk kajian hari ini insya Allah kita bertemu lagi. Tapi jangan lupa absen dulu. Nanti kalau nggak absen tidak terdata jadinya untuk angkatan ini. Di absen di link, nanti bisa move ke grup WA yang lain. Maksudnya yang selanjutnya untuk perpindahan dari grup ini supaya bisa ikut ke pertemuan kedua. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Teh Dian. Sama-sama. Izin, terima kasih. Terima kasih. Udah kayak gini tok. Udah main ini tok.